Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok sistem operasi UBU dengan nama Fajar Alfat dengan NIM 13190119 dan teman saya bernama Fatul Rozak dengan NIM 13190464, Khairul Amin Adi Putra dengan NIM 13190059, terus Malinda dengan NIM 13190375, Iftamia Septi Sandia dengan NIM 13190116 dan Hamid Abdul Aziz dengan NIM 13190043. Saya akan memulai praktek penginstalan Linux dan modifikasi pada VirtualBox. Pertama kita klik baru, lalu tulis Neon sebagai Linux yang saya pakai. Lalu kita ke Linux, ke Oracle saja ya. Ya, kita lanjutkan. Ini lanjutkan saja buat hasil virtual. Sekarang kita buat FTI VirtualBox this image, lanjutkan saja. Dan lanjutkan saja. Sekarang kita buat. Kita mulai. Masukkan CD yang akan dipasang. Kita masukkan CD-nya. Ya. Ya. Linux sedang diinstal. Kita tunggu proses penginstalannya. Aja just speed. Linux sudah mulai memboting. Kita tunggu saja. Ya, seperti ini Linuxnya. Karena kita install dari dalam, jadi kita mulai penginstalannya ya. Pertama kita buka Linuxnya yang akan kita install. Kita pilih bahasa yang akan kita pakai, karena saya menggunakan bahasa Indonesia. Kita lanjutkan. Untuk susunan kata saya menggunakan bahasa Indonesia. Sedangkan untuk varian kalau susunan kata saya menggunakan bahasa Inggris saja. Ya, kita lanjutkan. Karena saya tidak menggunakan WiFi, saya lanjutkan saja ya. Saya lanjutkan saja agar proses cepat selesai. Lanjutkan. Sekarang kita memilih lokasi dan proses penginstalan sedang berjalan. Saya menggunakan waktu Jakarta atau WIB. Ya. Untuk nama, saya menggunakan nama sistem operasi.
dan sandi bebas sesuai kebutuhan masing-masing. Untuk nama komputer Anda, saya menggunakan sistem operasi saja, tidak menggunakan VirtualBox. Ya. Saya lanjutkan untuk melanjutkan penginstalan. Ya. Proses penginstalan sedang berjalan. Linux sudah mulai menginstal. Ya, kita tunggu proses instalisasinya. Linux sudah mulai memasang. Kita tunggu proses instalisasinya. Karena kebetulan dari kopi pindah ngomong bisa kali main tuh udah punya jenengku iya
Proses penginstalan hampir selesai, kita tunggu saja. Dilanjutkan dengan menyetel lokasi sistem. Kita klik OK saja. Kemudian kita lanjutkan dengan pembuatan user ya. Kita klik saja. Kita beri nama sistem operasi. Dan ini kita beri nama sistem operasi. Lalu kita style password yang akan kita pakai.
Kita verifikasi password yang sudah kita masukkan, lalu kita oke. Ini akun yang sudah kita buat ya. Oke, sudah ada tanda logoutnya. Pertama-tama kita coba dengan ctrl alt plus t. Kita tunggu settingannya, lalu sebentar, ada sedikit kendala. Ya, kita akan memulai dengan mencoba menginstal aplikasi dalam terminal dan memodifikasi sedikit terminalnya ya. Langsung saja kita ketik sudo apt get install Piglet. Piglet ini berfungsi untuk perintah menjalankan Piglet. Kita tunggu proses pendownloadannya. Sekarang kita aplikasi kedua yang akan download. Kita ketik sudo apt get install Fortune Kausai. Kausai ini berfungsi untuk menampilkan gambar ya. Kita ketik ya dengan huruf besar. Ya, proses pendownloadan sedang dimulai. Kita tunggu hingga selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Kita coba memasukkan Bismillahirrahmanirrahim. Kita menggunakan kata sistem operasi untuk standarnya. Standar ini berfungsi untuk membuat kata, sedangkan untuk Kausai itu berfungsi untuk membuat gambar. Menjadi seperti bit yang telah digabungkan. Ya. Piglet spasi strip F spasi standar spasi. Untuk saya menggunakan sistem operasi dengan kata besar ya. Sistem operasi. Semoga saja jadi. Kita enter saja. Nah, seperti ini untuk tampilannya. Lalu untuk tahap akhir kita menggunakan gedit spasi titik bash hrc ya. Oh salah, maaf, sudo apt install gedit. Proses instalan, lalu kita ketik ya. Maaf, mungkin agak sedikit memakan waktu. Kita tunggu saja hingga proses selesai.
Kita tunggu hingga selesai ya. Kita tunggu saja aplikasi sedang menginstal. Dan fungsi apt strip get apt strip get install itu untuk menginstal aplikasi online pada Linux, untuk semua Linux sebenarnya, pada semua Linux seperti Mozilla atau Chrome, Twitter yang ada di Linux yang kita install ya. Jadi fungsi apt get install untuk menginstal aplikasi online dan menggunakan koneksi. Jadi untuk menginstal kita menggunakan koneksi internet. Proses instalisasi sudah hampir selesai. Kita tunggu saja. Sudah mulai ada titik terang untuk selesai penginstalannya. Maaf jika ada suara-suara yang masuk dalam mikrofon karena kondisi jalan yang lumayan ramai juga dan tempat yang lumayan banyak orang atau ada tamu di sini. Jadi saya minta maaf. Proses instalisasi sudah hampir selesai.
prosesnya sudah mulai berjalan. Sekarang kita coba untuk mempercantik tampilan. Bismillah, semoga saja jadi. Kita tulis gedit spasi titik BASHRC atau BASHRC spasi kausai spasi min F atau strip F spasi. Saya ingin menggunakan hewan seperti lion atau tidak, saya menggunakan kucing atau cat. Spasi. Di sini saya akan memasukkan nama kelompok saya ya, sistem operasi UU, yang diketuai oleh Khairul Amin AP. Sistem operasi UU. Kita kasih kurung tutup, lalu spasi Viglet script F. Kita tulis di sini script. Lalu di sini kita masukkan terima kasih. Semoga saja jadi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, maaf, tidak jadi. Coba kita masukkan di sini saja ya. Kausai. Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Coba untuk terakhir kalinya, semoga saja tadi. Jangan takut mencoba. Mungkin saya harus menggunakan hewan favorit saya, yaitu dinosaurus. Bismillahirrahmanirrahim. Maaf, tidak jadi. Ya, kita keluar dari terminal. Sekarang kita coba
eh, memodifikasi tampilan pada Linux-nya ya. Kita ke sistem setting. Tunggu aplikasi nggak berjalan. Dan di sini kita bisa memilih tema. Bisa mode terang atau mode gelap. Jika tampilan mode gelap seperti ini. Dan tema juga bisa di-download. Ya. Ini untuk tampilan jamnya. Bisa dilihat, bisa dimodifikasi juga sesuai keinginan. Juga dapat coba, dan di sini ada banyak tampilannya ya. Coba kita menggunakan jam berwarna hitam. Ya. Lalu di sini ada pengaturan, bisa kita modifikasi juga sesuai keinginan ya. Kita menggunakan ya yang ini oksigen, kita update saja agar tampilan menjadi lebih menarik. Di sini ada tampilan seperti contoh ini. Ya, seperti ini contohnya. Bisa kita menjadi seperti kotak-kotak atau kita menjadi seperti style modern. Dan di sini kita juga bisa memodifikasinya sendiri. Ya. Sekarang kita menuju ke color. Untuk teks bisa kita lihat, karena saya menggunakan mode gelap, jadi tampilan teksnya seperti ini. Dan ini juga bisa kita modifikasi sendiri ya, sesuai keinginan. Mungkin bisa lebih menarik. Nah, di sini akan berubah tergantung keinginan kita ya. Lalu kita ke font untuk mengedit atau mengganti font pada sistemnya ya. Ya, ini dia fontnya. Tergantung keinginan juga. Di sini juga kita bisa mengatur size pada font tersebut. Dan di sini ada keterangan teks pada fonts ini ya. Ini juga diatur sesuai keinginan kita. Sebagai contoh, saya akan memilih font yang saya akan memilih font yang menurut saya menarik. Nah, di sini juga banyak pilihan font yang akan kita ambil. Nah, di sini kita juga bisa menebalkan atau menipiskan, atau kita membuat dia menjadi terlihat miring, agak miring. Ya. Saya membuat agak miring. Cuma kita juga bisa. Nah, saya ambil yang ini saja ya. Lalu kita oke. Untuk fonts yang lain masih bisa diedit ya. Sesuai keinginan juga ya. Jadi dalam Linux Neon ini kita bisa memilih font sesuai keinginan kita. Dan dengan semenarik mungkin.
oke saja. Di sini juga ada font untuk toolbarnya. Kita cari yang semenarik mungkin ya, sesuai keinginan juga, jadi tidak usah khawatir. Kayak karena saya lebih suka dengan Latin, dan di sini juga bisa diedit. Nah, seperti ini contohnya. Kita buat agak tebal. Ini untuk tampilan menu. Masih sama. Kita pilih font sesuai keinginan kita masing-masing. Saya tetap memilih ini dengan ya, kondisi tebal. Dan terakhir ini untuk Windows-nya ya, Windows detailnya. Kita pilih font secara keinginan kita. Di sini mungkin saya agak berbeda agar terlihat ya seperti ini. Dan di sini kita bisa memilih warna dari font tersebut. Karena saya menggunakan RGB saja. Di sini kita dapat memilih pixelnya untuk rendering subpixelnya, tapi saya memilih yang standarisasinya saja. Lalu kita update ya. Linux mulai mereport. Seperti ini font yang sudah kita ganti. Terlihat menarik. Dan ini adalah semua font yang ada. Seperti ini. Ini adalah semua font yang kita miliki ya. Lanjutkan saja. Sekarang kita ke proses berikutnya dalam memodifikasi tampilan dalam Linux. Kita masuk ke icon. Dari sini ada dua tampilan. Ini sesuai keinginan dan mungkin ini tidak jauh berbeda ya. Dan di sini ada emoji atau emoticon. Maaf, agak buffering mungkin karena koneksi yang buruk. Ya, seperti ini emoticonnya. Ini emoticon ketika kita sedang mengetik teks dengan simbol-simbolnya dan akan membuat menjadi emoji. Kita kembali. Sekarang kita mengatur kursor ya, sesuai keinginan kita. Ya. Ini kursor yang akan kita pilih karena saya lebih suka kursor dengan tipe putih. Dan di sini kita bisa mengatur size dalam kursornya. Bisa kecil, sedang atau besar. Saya akan memilih kecil saja. Ya, kita apply ya. Atau kita pasang. Ya, seperti ini tampilan kursornya. Lebih menarik. Kita jelajah ke bawah. Ini untuk animasinya, kita bisa mengatur animasi, bisa dibuat cepat ataupun lambat. Dan ini pengaturannya untuk membuka aplikasi atau folder yang akan kita buka, karena saya lebih suka menggunakan single atau satu kali klik saja ya.
Sekarang kita menuju Windows Management. Maaf tadi ada sedikit masalah dalam aplikasi karena aplikasinya tiba-tiba macet dan harus di-login ulang. Dan di sini kita masuk untuk merubah background pada aplikasi ya. Ini untuk tampilan lock screen. Kita bisa memilih backgroundnya sesuai keinginan kita. Ya. Di sini kita belum mempunyai gambar yang akan kita ganti. Ya, harus di-download lagi. Sebentar, saya akan memouse dulu untuk mendownload gambar yang akan kita ambil. Sekarang kita coba memasukkan widgets atau tampilan untuk mempercantik tampilannya. Bisa menggunakan jam digital ataupun jam analog. Dan saya lebih memilih digital ya. Ini untuk aplikasi yang akan ditampilkan. Kita hapus saja. Oke. Kita taruh di sini untuk konfigurasi ikonnya. Kita hapus saja. Seperti kayak kita sedang membuka aplikasi. Coba kita buka aplikasi. Seharusnya ikonnya sudah keluar, tapi mungkin ada sedikit permasalahan. Kita coba lihat, kita cari-cari dulu ya. Seperti ini ikonnya. Seperti kayak kita sedang membuka aplikasi dan aplikasi akan muncul di sini. Lalu kita bikin ikonnya ini menjadi kecil ya, seperti itu. Bisa kita besarkan atau kita kecilkan. Kita bisa berubah nama. Kita bisa memilih aplikasi yang akan kita letakkan. Cuma saya menggunakan default saja. Seperti ini. Kita pindahkan. Kita bisa membuatnya
seperti ini, seperti ini untuk aplikasi yang kita jalankan. Lalu kita bisa berubah ikonnya. Ya, seperti ini. Lanjutkan saja. Ini tampilan dalam itunya ya, seperti ini. Tulisannya sudah berganti dan kita juga bisa melihat kayak seperti sampah ataupun download. Kita bisa ketik di sini. Untuk history kayak aplikasi yang sudah kita buka akan muncul di sini. Kita remove saja. Kita juga dapat memindahkan akun. Seperti ini, mungkin sedikit modifikasi dari saya. Terima kasih. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, kita sambung kembali karena tadi kita kelupaan untuk mengganti wallpaper atau background yang ada dalam Linux-nya ya. Kita bisa memilih background yang akan kita pakai. Seperti ini background-nya. Sesuai keinginan saja ya. Saya akan menggunakan background ini saja. Tampilannya akan seperti ini. Kita juga dapat mengatur besar kecil icon yang ada pada desktop. Kita dapat mengatur mouse dan sebagainya ya. Dan kita dapat membuat gambar ini menjadi bergerak. Seperti contoh, saya akan mengambil gambar secara random. Ya, kita pilih saja. Lalu kita oke. Gambar ini akan berubah secara sendirinya, secara otomatis. Ya, terima kasih. Dan ini tampilan Linux yang sudah dikunci ya. Seperti ini. Dan saya menggunakan password yang akan terbuka secara otomatis jika password itu benar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.